Ya, kayak kita jumpa lagi ya para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar sosiologi ataupun sosiologi dan antropologi dan juga mungkin mata-mata kuliah ilmu sosial yang lain. Kita akan bicara pada saat ini yaitu bicara tentang paradigma sosiologi. Memang pada topik ini topik yang begitu abstrak gitu ya. Jadi kadang-kadang membutuhkan fokus yang agak lumayan begitu. Namun saya tidak akan menjelaskan secara mempersulit itu, tapi akan saya ambil dengan kata-kata yang bisa dimengerti atau mudah dipahami oleh semua orang yang ingin memahami tentang paradigma sosiologi. Nah, capaian dari pembelajaran pada materi kita untuk paradigma sosiologi yaitu mahasiswa supaya dapat memahami tentang konsep ya, tentang konsep paradigma materi sosiologi ini. Selain itu juga mahasiswa dapat menggunakannya. Jadi dengan nanti memahami paradigma sosiologi ini, maka kalau kalian nanti mau melakukan penelitian, perancangan penelitian, terutama dalam penelitian-penelitian sosial, maka akan dapat mengerti seperti apa yang harus saya pakai, teori-teori seperti apa yang harus saya gunakan sebagai visuanalisis, metodenya nanti seperti apa. Jadi kita akan membahas itu ya. Lalu kemudian indikator pencapaiannya, maka materi kita akan kita bahas yaitu pengertian dari paradigma, lalu dimensi-dimensi dari paradigma, dan memahami paradigma dalam konteks penelitian sosiologi. Nah itu ya akan kita bahas pada saat ini. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, apa itu paradigma? Oke, pengertiannya seperti apa? Ya, gitu. Di sini akan kita bahas yaitu yang pertama dari apa yang dikatakan oleh Thomas Kuhn atau Thomas Kuhn bacanya ya, ya gitu ya. Jadi paradigma suatu kerangka referensi ya, suatu kerangka referensi atau pandangan ya, pandangan tentang dunia atau worldview yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan dari suatu teori. Jadi di sini kalau orang misalnya, oh saya memandang ya satu benda ya, itu berdasarkan dari paradigma yang ada pada orang itu. Ya, kalau paradigmanya, ya paradigma itu kan tadi dikatakan sebagai suatu kerangka referensi, ya tidak bisa dilihat, tapi terasakan di dalam setiap cara berpikir orang yang memiliki paradigma tersebut. Yaitu. Nah, lalu kemudian menurut siapa lagi? Ada tokoh yang berikutnya, yaitu menurut Guba. Ya, menurut Guba mengatakan bahwa paradigma itu apa? Ya, paradigma adalah seperangkat keyakinan, jadi keyakinan yang mendasari dan memandu tindakan-tindakan orang, baik tindakan sehari-hari maupun tindakan ilmiah. Jadi ini berkaitan dengan keyakinan. Kalau berkaitan dengan keyakinan, memang tidak bisa untuk debatable. Bisa saja paradigma si A bisa berbeda dengan paradigma si B, meskipun dia menggunakan bibit amatan yang sama. Ya, maka dalam ilmu sosial dibutuhkan orang-orang yang memang mau mengerti tadi dikatakan ya, untuk materi-materi tentang interaksi sosial atau materi tentang perubahan sosial. Di situ juga akan muncul bahwa aktor dari sosiologi itu adalah manusia. Nah, karena kita bicara tentang paradigma dan paradigma itu tidak seragam dari satu individu ke individu lain, maka dibutuhkan juga satu pengertian. Maka saya katakan orang yang mau belajar sosiologi itu orang yang mau mengerti, bukan hanya orang yang pintar ya. Karena apa? Karena tindakan seseorang, baik itu tindakan sehari-hari, kalau mau kita kaji secara ilmiah itu bisa tidak harus dipaksakan seragam ya, karena punya paradigma yang tidak seragam. Nah, lalu menurut Retzer ya, itu tokoh terkenal, kalau buku sosiologi Retzer ini kan tebal banget ya. Nah, itu menurut Retzer itu apa sih paradigma ya? Jadi paradigma adalah pandangan yang mendasar ya dari seorang ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan ya, yang tentang menjadi pokok persoalan yang mestinya dipelajari dalam satu cabang ilmu disiplin tertentu. Ya, jadi di sini menurut Retzer adalah pandangan yang mendasar. Jadi dasar dari seseorang itu, ilmuwan itu ya, untuk melihat sesuatu yang dipelajari. Ya, yang pertama misalnya tentang apa yang harus dipelajari. Ya, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab. Lalu bagaimana seharusnya menjawabnya. Ya, lalu aturan-aturan apa yang harus diikuti di dalam rangka menjawab persoalan tersebut. Ya, jadi menurut Esther itu, jadi orang semakin banyak mempelajari suatu teori,
dan memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak, maka paradigma dia juga akan diperluas ya, paradigma dia akan diperluas ya, sehingga tidak sempit seperti kacamata kuda gitu. Makanya kita kadang lihat, oh ya negara ini akan menjadi baik ya, misalnya negara ini akan menjadi harmonis, negara ini akan menjadi produktif kalau menurut filsuf dulu, kalau itu dipimpin oleh seorang filsuf gitu. Karena paradigma seorang filsuf adalah memiliki satu keluasan ya yang besar, karena seorang filsuf biasanya mau melihat dari berbagai aspek, misalnya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ya, kalau tadi adalah tokoh-tokoh ya tentang definisi paradigma, maka sekarang bagaimana memandang paradigma itu sendiri dari dimensi-dimensi apa saja gitu ya. Nah, yang pertama adalah dari dimensi ontologi ya, dari dimensi ontologi. Ya, memandang paradigma dari dimensi ontologi itu membahas yang ingin kita ketahui. Ya, jadi kalau cara pandang tadi apa yang ingin diketahui itu adalah dari dimensi ontologi. Sedangkan yang kedua adalah dari dimensi epistemologi. Nah, dari dimensi epistemologi yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar itu seperti apa. Ya, jadi kalau tadi ontologinya ada bicara tentang apa yang ingin diketahui, kalau bicara tentang epistemologi adalah bicara tentang bagaimana cara ya memperoleh pengetahuan itu secara benar. Ya, itu. Lalu dimensi yang ketiga adalah yaitu dimensi metodologis. Ya, jadi orang ingin mengetahui sesuatu pengetahuan itu kalau tadi adalah apa yang ingin diketahui, dengan cara apa dia memperoleh itu, lalu yang metodologis bagaimana caranya pengetahuan itu sehingga objek pengetahuan itu bisa diperoleh. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah dari dimensi aksiologis. Ya, dari dimensi aksiologis ya kita bicara tentang kegunaan ya. Jadi diartikan sebagai teori itu yang berkaitan dengan kegunaannya seperti apa. Ya, pengetahuan itu diperoleh tadi, setelah diperoleh lalu digunakan untuk apa. Jadi ada orang yang kemudian cara pandangnya misalnya paradigmanya IT itu ya. IT itu adalah sebagai satu ideologi. Orang tidak akan bisa bergerak kalau tidak menguasai IT gitu ya. Nah, cara memperolehnya seperti apa? Ya, kalau dia memperolehnya misalnya memang dengan belajar dengan trial and error dengan baik, kemudian dia akan gunakan apa? Ada yang kemudian menggunakan untuk hacker, untuk yang negatif, untuk menipu ya, untuk mengirimkan berita-berita hoax itu bisa juga. Tapi kalau paradigmanya dia adalah paradigma yang positif, nanti ada teori-teori di bawahnya, maka kemudian pengetahuan skill yang dia miliki itu digunakan juga dalam konteks perilaku kebenaran secara ilmiah atau ilmu pengetahuan sosial yang benar. Ya, jadi itu tentang paradigm atau yang disebut dengan cara pandang. Nah, bagaimana pembagian paradigma menurut para ahli? Ya. Menurut Gibson, Brunner, dan Gareth Morgan itu orang-orang luar semua ya, gitu ya. Jadi kita memang lebih belajar dari situ. Ya, itu ada 4 paradigm. Ya. Yang pertama adalah fungsionalis paradigm, artinya paradigma ya cara pandang paradigma secara fungsionalis, lalu interpretive paradigm, lalu radical humanis paradigm, lalu strukturalis paradigm ya di situ. Nah, apa itu isinya masing-masing? Misalnya kalau kita ngomong tentang paradigma fungsionalis ya, fungsionalisme ya. Paham tentang fungsionalis ya, misalnya itu tentang cara pandang. Fungsionalis itu adalah seseorang yang memiliki cara pandang ya, seseorang yang memiliki cara pandang bahwa apa yang terjadi dalam fenomena sosial itu secara realistis, secara rasional dan juga secara empiris ya, itu terjadi ya karena adanya fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat itu, ada di dalam lingkungan sosial itu. Oleh sebab itu, fungsionalis paradigm ini lebih melihat suatu realitas sosial itu adalah dalam konteks positivisme. Konteks positivisme yang mempelajari bahwa paradigma itu dipengaruhi oleh bagaimana ide-ide, idealisme dari orang-orang yang ada di situ, dan kemudian bagaimana kemudian mempraktekkan dalam realita. Itu adalah fungsionalisme paradigm. Ya. Lalu yang kedua tadi disebutkan bahwa yang disebut dengan interpretive ya paradigm. Jadi bagaimana ya menjelaskan tentang keterkaitan perilaku
ya dalam pandangan seseorang individu. Jadi perilaku individu itu ya yang memfokuskan pada pemahaman bahwa gitu ya, bahwa pada dasarnya setiap manusia itu memiliki proses ya di dalam kehidupan individunya. Oleh sebab itu kalau yang interpretif paradigm ini lebih bersifat subjektif. Jadi orang memandang individu dengan individu, individu dengan individu, dan itu heterogen. Jadi kalau saya berinteraksi ya, kamu kalau mau berinteraksi dengan si A, nah, maka harus seperti itu. Yaitu adalah karena subjektivitas, karena si A ini memiliki perilaku yang seperti ini. Nah kalau si B seperti ini. Nah, itu artinya kadang-kadang bukan hanya sekedar rasional, tetapi perasaan juga dimainkan karena di situ ada unsur subjektivitas. Ya. Ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang disebut radical humanist paradigm. Ya. Nah, pada pandangan ini, ya kesadaran seseorang didominasi oleh struktur ideologinya. Jadi cara pandang hidupnya di situ dengan lingkungannya hari ini mengarahkan bahwa ada hubungan kognitif, ya kognitif cara berpikir, ya yang ada pada dirinya dan adanya kesadaran pada diri si manusia itu bahwa di dalam kehidupan, ya dalam kehidupan dirinya secara individu maupun secara kolektif dengan lingkungan sosialnya itu, ya itu dikatakan bahwa di sini membentuk satu organ atau organisasi. Ya, jadi dasar dari kehidupan manusia itu, ya itu tergantung dari bagaimana dirinya bisa menempatkan diri di dalam lingkungannya itu. Itu saya sebut radical humanist paradigm. Jadi manusia itu ditempatkan di satu titik, dia akan tumbuh berkembang berdasarkan dari dirinya, radikan akar ya. Dia akan tumbuh ke atas gitu, terus mengikuti kehidupannya. Tapi bisa saja orang ini kalau ditempatkan di tempat yang berbeda, dia juga akan mengalami pertumbuhan yang berbeda juga. Karena apa? Karena beda pertumbuhannya karena lingkungannya juga beda. Jadi misalnya saja, karena saya S1-nya pertanian ya. Saya punya bibit semangka. Ya, bibit semangka itu dari buah yang sama, benihnya itu. Dari benih yang sama. Lalu kemudian yang satu saya tanam di tanaman yang humus ya, yang tanahnya itu punya kesuburan yang tinggi gitu ya. Tapi yang satu saya tempatkan di tanah yang tidak punya kesuburan yang tinggi. Perlakuan saya sama. Ya, tetapi karena kondisi tanahnya itu berbeda, maka tumbuh kembangnya, akar yang mengambil makanan itu dan membuat pertumbuhan tanaman itu juga akan menjadi berbeda. Meskipun itu dari induk yang sama. Ya, di situ. Jadi manusia itu makanya ada satu keluarga, anaknya 2 atau 3 itu mesti perilakunya juga beda-beda. Meskipun dia keluar dari satu lubang yang sama, yaitu lubang ibunya. Jadi sifatnya pasti beda-beda. Kakakmu tuh gini, adikmu tuh gini. Padahal dididik juga lah ayah ibunya yang sama. Ya, gitu. Nah seperti itu ya. Nah lalu yang berikutnya adalah yang keempat ya. Itu radical structuralist paradigm. Ya, di situ. Nah, di sini menyambung dari yang ketiga tadi, di sini dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, ya tidak hanya semena-mena itu bersifat seperti pasal bebas gitu ya, yang di kotak katik, di kotak gatok lah, bisa Jawa pasti gatok gitu ya, tidak. Tetapi di dalam masyarakat juga akan terbentuk satu struktur, ya, struktur sosial yang di situ struktur itu juga akan mengatur kehidupan dalam kehidupan realita sosial individu dan individu, individu dan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya, sehingga di sini muncullah karena kadang-kadang dalam masyarakat makanya muncullah konflik karena apa? Struktur yang mungkin sudah mapan itu karena ada masukan organ baru atau manusia baru bisa saja itu terjadi konflik karena apa? Adaptasinya tidak berhasil. Nah, ini radical struktur paradigm dalam konteks pemahaman tentang paradigma sosiologi. Jadi jelas tadi bahwa yang pertama tadi dikatakan di sini dikatakan tentang kehidupan masyarakat itu juga perlu dilihat fungsi-fungsinya di dalam masyarakat ya. Kalau itu berfungsi secara rasional ya maka masyarakat itu juga akan bisa berjalan harmonis. Yang kedua tadi dikatakan bagaimana ya subjektivitas itu ternyata juga jalan dalam kehidupan masyarakat. Maka masyarakat tidak bisa lalu membuat hitam putih. Oh iya kalau masyarakat Indonesia itu kayak gini, masyarakat Amerika kayak gini, karena memang masih ada juga perbedaan-perbedaan dengan subjektif berdasarkan ruang, waktu dan juga aktor-aktor yang ada di situ. Ya.
Lalu yang ketiga tadi adalah ngomong tentang bagaimana akar ideologi dari manusia itu berdasarkan dari apa yang dia tumbuh kembang dari situ. Ya, di situ. Lalu kemudian yang keempat adalah struktur di dalam masyarakat juga mempengaruhi tentang cara pandang manusia itu di dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Jelas ya kira-kira ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau demikian, menurut yang lain lagi apa? Gitu. Kalau Margaret Polman mengatakan bahwa paradigma sosiologi itu bisa juga ya cara pandang tentang sosiologi itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu naturalistik dalam konteks positivistik. Makanya tadi yang pertama yaitu adalah juga alirannya positivistik. Lalu interpretatif yaitu bagaimana subjektivitas itu dijalankan hampir sama dengan di depan tadi, dan evaluatif. Ya, jadi kehidupan manusia itu selalu mereply masa lalu untuk kemudian menuju ke masa depan, ya seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian menurut Habermas juga demikian. Kemudian muncullah yang disebut dengan ruang publik ya. Bagaimana komunikasi manusia satu dengan manusia yang lain itu disesuaikan. Kalau cara pandang punya paradigma yang sama, maka dia bisa melakukan komunikasi dengan efektif. Tapi kalau paradigmnya itu berbeda, maka yang terjadi adalah debatable. Kalau tidak ada satu yang kalah, gitu ya. Karena cara pandangnya berbeda. Maka orang yang bermusuhan itu karena punya cara pandang yang berbeda ya. Tinggal mana yang diuji kebenarannya, kan seperti itu ya. Nah, George Rister ya, sementara kalau George Rister mengatakan bahwa dalam kajian sosiologi maka yang perlu dilihat adalah fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ya, jadi setiap insan itu memiliki pemahaman tentang sosial yang berbeda-beda. Fakta sosial juga berbeda-beda, perilaku sosial juga berbeda-beda, karena sosial itu merupakan sekumpulan dari individu-individu yang mengorganisir berdasarkan fungsi tadi ya, berdasarkan cara pandang tadi yang kemudian mereka saling berinteraksi ya. Bisa mengatakan begitu. Nah, sementara Denzin dan Lincoln ya itu menggunakan 3 teori untuk memandang paradigma untuk untuk mengkritisi tentang paradigma sosiologi. Yang pertama adalah dengan menggunakan teori yang disebut positivisme yang dilanjutkan dengan post-positivisme. Lalu kemudian ada teori kritis dan kemudian muncullah juga teori partisipatif. Masing-masing ini memiliki cirinya, ada di buku Ajar Pengantar Sosiologi ya silakan dilengkapi di situ. Ya, karena itu membutuhkan satu konsentrasi baca yang lebih detail gitu ya. Jadi kalau kita ngomong positivisme itu ngomong bahwa pertumbuhan atau perkembangan manusia sifatnya linear sama. Kalau kritis itu diupdate ya setiap masa ke masa. Kalau partisipatif itu berarti mengikutkan semua elemen di dalam masyarakat. Itu Denzin dan Lincoln ya gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau bicara tentang paradigma sosiologi tadi secara mendalam, maka pemahaman kita sebagai insan yang mau belajar tentang sosiologi harus diperjelas di situ. Kita mau menggunakan paradigma yang mana, gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita berkelompok, ya kita perlu juga berkomunikasi. Paradigmamu apa? Cara pandangmu seperti apa? Cara pandangmu apa? Jadi misalnya gini, ada orang yang selalu memiliki cara pandang dirinya itu yang selalu benar. Sehingga dia memperoleh ilmu pengetahuan, selalu menganggap ilmu pengetahuannya itulah yang benar. Gitu. Sehingga kalau misalnya saya membimbing skripsi mahasiswa. Ya, pada saat itu jelas saya pernah membimbing skripsi mahasiswa misalnya bubur kacang hijau gitu ya. Kenapa ya? Kok orang dari Kuningan semua ya yang ada di Salatiga itu totalnya ternyata 52 orang sendiri itu yang burjo-burjo itu dari Jawa Barat itu. Ya, kenapa di situ? Ternyata di situ ada modal sosial. Ya, jadi mereka kalau sudah berhasil ngajak temannya, ngajak saudaranya dari sana lalu diajak ke Salatiga. Bisa seperti itu. Nah, kalau saya cara pandangnya adalah kenapa dia eksklusif ya? Ya, cara pandang saya harusnya dia tidak dong, jangan hanya ngajak situ-situ. Maka saya kemudian bisa menyalahkan gitu. Ya. Tapi kalau saya mau memperluas cara pandang saya harus perdalam tuh, bukan hanya aspek ontologi tetapi epistemologi dan aksiologinya saya kerjakan gitu ya. Pertanyaan saya kemudian mengapa?
Mengapa sesama orang-orang dari asalnya saja yang diajak ke sini? Kenapa dia tidak berkenalan dengan tetangga di situ warungnya, lalu ngajak jualan di situ itu? Karena ada perilaku-perilaku tertentu ya yang dimana mereka itu ya tidak dimiliki oleh perilaku dari kelompok-kelompok lain, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan barang eksklusif ya dia etnosentris banget ya hanya itu tuh ya gitu. Karena apa? Ternyata kalau kita beli di bubur kacang hijau itu kan makan belum bayar. Jadi nipu-nipu kan bisa tuh. Itu ngomong makan apa itu gorengannya 5 aku 2 bisa. Itu kan gitu. Ngambil rokoknya ya tinggal ngambil kan gitu kan itu. Nah, ternyata di antara mereka itu sudah trust seperti itu. Sudah ada dalam dirinya bahwa kalau mencuri itu sesuatu yang dosa. Tidak jadi daging gitu. Ya, sehingga di antara mereka kemudian di situ mengambil dan sudah ada modal sosial dalam konteks trust atau kepercayaan. Nah ini ya karena cara pandangnya tidak sama, maka saya kemudian bisa menganalisis itu dengan mahasiswa. Oh seperti itu. Ya tapi kalau cara pandang kita yang positivisme yang kemudian meluruskan bahwa oh cara pandangmu yang ini, kamu tidak bisa gini, maka nanti yang jadi adalah tidak pertemanan, ya tidak pertemanan. Ya, tetapi nanti malah memperoleh musuh baru karena belajar sosiologi. Padahal sosiologi adalah belajar tentang pertemanan. Nah, kalau bicara tentang pertemanan itu berarti belajar juga tentang perbedaan. Ya, tidak harus sepakat untuk sepakat, tapi bisa sepakat untuk tidak sepakat. Nah, tinggal mana nanti paradigm yang benar. Oh, ternyata cara pandangmu yang benar, bukan cara pandangku. Wah, berarti aku bisa belajar dong dari kamu ya. Oh, berarti aku belum tahu tentang ini. Untung aku kenal sama kamu. Maka kita bisa begini, maka aku dan kamu jadilah kita gitu. Sehingga pada saat ada teman lain mengetahui sesuatu yang lebih, sementara saya tidak, maka kalau saya mau menggunakan paradigm yang baik adalah sosiologi, saya malah merasa bersyukur saya bisa kenal kamu, sehingga saya tidak harus mencari itu dari awal, tetapi cukup dengan kenal kamu saya dapat pengetahuan itu. Ya seperti itu. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah permusuhan, ya, iri, dengki, dan itu tidak bisa kita hindari seperti itu. Dan itulah yang mempermudah satu kekuatan itu bisa ambruk. Ya, karena apa? Karena keberhasilan dari yang lain ya dianggap ancaman bagi diri saya. Ya. Nah, kalau penderitaan orang lain itu kebahagiaan orang saya. Nah, itu bukan sosiolog banget itu. Kalau sudah gitu. Namun kadang-kadang kita juga perlu diperadabkan ya cara pandang yang seperti apa. Karena kita beda, maka kita nggak bisa paksakan dia harus seperti saya, gitu. Nah, supaya relasi interaksi tetap berjalan dengan baik seperti ini yang dikatakan, makanya ya di dalam tadi Margaret Poloma ini ya mengatakan evaluatif ya dalam kehidupan bermasyarakat maka perlu dievaluasi ya maksudnya bahwa saya mau yang mana ya gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, kira-kira apakah sudah bisa dimengerti ya, saya berharap bisa dimengerti. Oke begitu ya, makasih.